Perkenalkan, nama saya Suci Puspita Nugraha dengan NIM 23500310095 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan dan menjawab beberapa soal UAS. Untuk tahap pertama yaitu menjelaskan tentang delineasi sungai. Step pertama membuka aplikasi yaitu ArchMap. Tunggu dulu soalnya ini memang loading. Selanjutnya setelah kebuka maka klik New Maps, lalu blank map, lalu klik OK. Sebelum memulai dan membuat peta, kita harus men-setting dulu ke Customize, ke Extension, lalu checklist semua yang ada di sini. Selanjutnya ke Layers, klik kanan, Properties. Di sini ada Geographic Coordinate System dengan Projected Coordinate System. Pilih yang Projected Coordinate System. Lalu pilih yang UTM. Lalu pilih yang WGS 1984. Karena saya memilih Bendungan Sitakurak, maka saya memilih Northern. Lalu cari yang WGS 1984 zona 47N. 47N. Lalu klik Apply. Lalu OK. Selanjutnya Add Data. Cari yang folder yang Aptek UAS. Sini saya menyimpan di Aptek UAS. Lalu di Bendung Sitakurak, lalu yang data digital elevation model Sitakurak. Selanjutnya blok semua, lalu add, lalu klik OK. Lalu perkecil ini. Karena di sini Demnasnya belum satu atau belum berurutan, maka kita harus menyatukan dan harus berurutan. Maka ke search, terus lalu ketik Mosaic to new raster. Lalu klik yang paling utama atau yang paling depan. Lalu masukkan data Demnas ini ke dalam input raster. Semua masukkan. Lalu untuk output location-nya cari yang Aptek UAS. New folder. Ini aja ya, new folder. Beri nama GIS. Oh, ternyata gak bisa. Lalu pilih yang ini, add, loading. Lalu untuk raster atau nama filenya yaitu merge dem.tif.
Untuk special reference di sini sebenarnya tidak wajib, tapi sesuai instruksi harus dimasukkan. Lalu pilih yang WGE 1984. Selanjutnya klik OK. Di sini pixel type-nya kita pilih yang 32 plot. Dan untuk cell size-nya klik kosongkan, dan untuk number of bands klik 1 ya. Mosaic operatornya last dan mosaic color map-nya first. Dipastikan ini harus benar. Jika kalau enggak akan berhasil. Lalu klik OK. Di sini memang lama, maka tunggu saja. Di sini sudah berhasil karena ada ini ya, checklist gitu. Di sini kita matikan dulu layernya. Selanjutnya ini merge gem-nya klik kanan, lalu pilih zoom to layer. Di sini Demnas yang sudah tergabung. Langkah selanjutnya yaitu kita ke add base map biar bisa mengetahui posisi ini tuh sudah benar. Pilih yang imagery lalu add. Di sini lagi loading. Tunggu saja, emang suka lama. Habis itu udah seperti ini. Ya, setelah mosaic duno raster, kita akan mengecek terlebih dahulu. Di sini kita akan mengubah ke UTM yang ada di Indonesia. Maka selanjutnya kita ke search, lalu klik project raster. Lalu untuk input rasternya kita yang tambahkan yang merge them. Dan untuk lalu kita pilih lagi output penyimpanannya di mana. Saya menyimpannya di Tubas.jis. Kita namanya menggunakan projected apa sih namanya tuh projected underscore dem dot div, lalu save. Pilih yang projected, yang UTM, yang WG 1984. Di sini saya menggunakan Sitakura, maka yang Nothem, lalu yang 47N. Di sini setelah itu yang bawah ini biarkan saja, lalu kita klik OK. Di sini sedang memproses. Selanjutnya kita matikan dulu layer yang Demnas.
Lalu ini ke yang projected, mari kita cek terlebih dahulu yang properties. Di sini udah ya WGS 1984 yang zona 4. Di sini udah bener ya, soalnya di sini WGS 1984 UTM zona 47N. Oke, di sini juga matikan yang merisdem-nya. Ya, kita tambahkan ke base map. Di sini sudah menambahkan base map ya. Di sini kita akan menambahkan data topografi bendung. Di sini data. Selanjutnya pilih yang udah ya, di sini ada dua, ada situasi Sungai Silahar sama Long Cross. Kita pilih yang situasi Sungai Silahar. Klik 2 kali, lalu pilih yang annotation sama polyline, lalu add. Lalu klik OK. Di sini saya akan mendapatkan data topografi bendungan Sitakurak. Langkah awal yaitu add data. Pilih yang ini ya, di sini di file bendung Sitakurak, topografi Sitakurak. Di sini ada situasi dan long, maka pilih situasi sungai. Lalu pilih yang annotation dan polyline. Lalu klik add. Oke. Udah ya. Selanjutnya ini udah tandanya, ini udah ya. Selanjutnya saya akan mendeliniasi bendungan Sitakurak. Selanjutnya kita harus menurunkan resolusi spesial dari Demnas yang akan kita gunakan. Maka kita cari ke search, lalu resample, lalu pilih resample data management, lalu pilih yang projected dem, drag ke input raster. Lalu seperti biasa kita menamakan file, lalu kita kasih nama resd30.tif. Maka kita akan downscaling dari 30 ke dari 8 ke 30. Selanjutnya save. Output cell size-nya kita biarkan saja. Untuk XY-nya kita ganti ke 30. Y-nya 30. Lalu kita klik OK. Ditunggu dulu, soalnya ini cukup lama. Setelah itu, ini sudah dipastikan berhasil ya. Selanjutnya, untuk menjaga-jaga, soalnya di ArcGIS versi ini suka error, maka kita harus men-setting terlebih dahulu, pergi ke Geoprocessing, lalu Environment, lalu pilih yang Parallel Processing, lalu isi dengan 0. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita ke search, kita ketik fill. Iya, ini ya.
Selanjutnya di sini ada beberapa pilihan. Kita pilih untuk fill special analysis. Selanjutnya kita masukkan resdem yang udah diturunkan resolusinya yaitu resdem 30. Masukkan ke input surface raster. Selanjutnya untuk output surface-nya kita seperti biasa saya namakan fill dot div dan untuk jet limitnya kita kosongkan saja dan klik OK. Kita tunggu ya. Sepertinya lama. Selanjutnya sudah dipastikan ini berhasil ya karena checklist hijau. Selanjutnya kita ke search. Kita cari flow direction. Flow direction. Lalu search. Di sini ada beberapa pilihan, maka kita pilih yang flow direction special analysis. Di sini untuk input surface rasternya kita masukkan yang fill, yang outputnya kita beri nama singkat saja ya fdr.div. Selanjutnya save. Kalau yang bawahnya selanjutnya klik OK saja ya. Ini memang lama, tunggu saja. Di sini sudah dipastikan berhasil ya karena checklist hijau. Di sini sudah berubah ya. Di sini warna-warnanya terdapat di sini. Selanjutnya kita ke search. Kita ketikkan lagi flow accumulation. Lalu search. Di sini ada satu saja ya, ada flow accumulation. Selanjutnya untuk input flow direction-nya kita masukkan yang FDR. Nah, yang ini untuk output accumulation rasternya kita seperti biasa namakan facc.div. Di sini jangan dirubah juga, lalu kita klik OK. Tunggu dulu. Soalnya di sini prosesnya cukup sangat lama, maka mohon sabar. Ini dipastikan sudah berhasil ya, karena ini sudah ada di sini. Selanjutnya nonaktifkan layer ini. Layer ini. Udah ya. Sehingga seperti ini ya. Setelah dinonaktifkan layer-layernya seperti ini, hingga seperti ini. Untuk memperjelas aliran, selanjutnya ke PACC, ke properties, ke simbologi, ke classified, terus classified-nya pilih kedua, terus classify-nya terus yang classification-nya ke angka 0, mendekati angka 0 ya. Lalu klik OK. Selanjutnya kita ganti yang warna hitam ini, klik 2 kali. Yang no color, yang bawah klik 2 kali. Kita klik yang biru. Kita klik apply. Klik OK.
Di sini sudah jelas ya aliran sungainya yang warna biru ini. Selanjutnya di sini kita akan membuat titik bendung. Untuk titik bendung kita asumsikan untuk asumsikannya kita titik bendungnya di sebelah sini ya. Eh, Langkah selanjutnya kita menanda titik bendung. Kita pilih katalog, lalu kita pilih katalog. Kita cari penyimpanan analisis itu saya nyarinya di Aptek UAS. Saya menyimpan filenya di Bendung Sitakurak. Untuk folder penyimpanan ini lalu pilih di Aptek UAS lalu Aptek UAS lalu klik kanan new folder, lalu save file, lalu kita namakan titik bendung. Jangan lupa jangan ditambahkan spasi. Untuk tipenya poin dan untuk spesial reference-nya kita edit dulu. Kita klik edit. Kita pilih sesuai zonanya masing-masing. Saya pilih zona 47N karena bendungan Sitakurak. Klik OK. Setelah itu OK. Selanjutnya kita pilih editor. Aduh. Start editing. Kita pilih yang titik bendung. Kita klik OK. Lalu kita klik continue saja. Selanjutnya, karena sudah create picture-nya sudah ada, maka langsung kita tekan saja di yang akan kita pilih. Mungkin di sini, di sini. Setelah itu ke editor, stop editing. Ke search, klik snap. Snap PowerPoint. PowerPoint. Snap PowerPoint. Titik bendungnya kita geser ke input raster. Input accumulation-nya. Untuk input ACC-nya tadi salah, harusnya yang FACC ini masukkan ke sini. Dan kita seperti biasa beri nama snap.tif. Klik save. Oke. Itu akan menjadi hitam seperti ini. Tahapan selanjutnya yaitu
Selanjutnya akan delineasikan das bendung ya. Ke search uh, water set water water set search, kita pilih yang water set, loading, masih loading. Untuk input flow directionnya kita pilih yang FDR, ini ya, yang FDR. Kita geser ke sini. Untuk selanjutnya kita masukkan input raster. Untuk input raster kita masukkan yang snap ya. Selanjutnya untuk PowerPoint-nya kita biarkan value dan output rasternya kita namakan sesuai nama das masing-masing. Das lanjut di sini namanya das bentuk sitakurak dotip ya. Kita klik save, klik OK. Tunggu dulu. Tunggu sampai berhasil. Di sini berhasil ya, soalnya ada checklist. Di sini bisa dilihat ya untuk hasil menginput dasnya. Kita akan menghitung luasan daerah yang kita buat ini, yaitu bendungan Sitakurak. Ini tuh digunakan untuk menghitung debit rencana. Untuk langkah pertama, dari format das yang kita buat itu masih raster, masih dotif. Jadi perlu kita rubah menjadi .shp. Untuk step pertama kita ke search. Di sini ketik raster to polygon. Raster to di sini klik yang raster to polygon. Untuk input rasternya kita masukkan yang das bendung Sitakurak. Input ke sini. Untuk fieldnya kita biarkan value dan untuk outputnya untuk namanya das Sitakurak. Kalau ini formatnya atau extensionnya yaitu .shp.
Untuk itu udah pastikan checklist. Untuk ini dikosongkan saja lalu klik OK. Tunggu saja sampai berhasil. Udah berhasil ya, soalnya checklist. Seperti ini. Untuk hasil akhirnya seperti ini ya, teman-teman. Sebelum itu untuk biar terlihat titik benuknya kita ubah terlebih dahulu. Mungkin ini. Oke. Biar terlihat. Selanjutnya untuk mengetahui luasannya, eh, klik kanan yang sudah diganti menjadi SHP, klik kanan, lalu open attribute table. Eh, nah, di sini tuh ada 4 kolom, ada FID, Save, ID, dan Grid Code. Dan di sini kita tambahkan satu kolom lagi untuk mencari luasan dari luasan daerah aliran sungai. Selanjutnya kita cari ke table, cari yang situ, table option, di sebelah table option, lalu cari add table, pilih yang add field. Jadi kita akan mendapatkan satu kolom baru untuk namanya isi dengan luas underscore das sitak kurang. Untuk type-nya ganti ke plot, lalu klik OK. Dan untuk luas das akan muncul, namun angkanya 0. Namun kita perlu untuk mengkalkulat dengan cara klik luas das, lalu klik kanan, dan pilih calculate geometry. Klik yes. Nah, di sini akan muncul untuk calculate geometrinya. Di sini bisa pilih pastikan propertinya harus area untuk mencari ruasan. Dan untuk koordinat sistemnya gunakan yang projected. Dan untuk unit bisa kita ubah sesuai kebutuhan. Di sini saya akan menggunakan hektar. Lalu klik OK. Dan di sini akan muncul luasan daerah Sitakurak. Di sini memiliki luasan 3.800. Maka di sini bisa disimpulkan bahwa
Maka luas das 38.114,2 hektar. eh di sini sangat dimudahkan sekali dikarenakan sebelum ada aplikasi Artis ini kita diharuskan untuk mengsurvei ke lapangan. Akan tetapi dengan ada aplikasi Artis ini kita bisa langsung dapat luas dasnya. Jadi untuk tahapan delineasi sungai sudah cukup dan sudah ya, setelah membuka data hujan Bendungan Sitakurak, di sini kita bisa melihat ada tiga pos data Bendungan Sitakurak, ada pos A, B, dan C serta koordinat pos curah hujan Bendungan Sitakurak. Untuk mengetahui data hujannya yaitu kita buka yang koordinat pos curah hujan. Di sini kalau kalian buka, di sini ada koordinat untuk empat stasiun hujan, ada A, B, dan C, dan D. Lalu ada longitude dan latitude yang akan kita input ke dalam aplikasi GIS. Dan kita harus merapihkan dulu agar diinput ke dalam GIS-nya bisa dan gampang. eh, Menjadi 3 digit untuk angkanya menjadi 3 digit di belakang koma. Selanjutnya buatkan menjadi tabel. Ini mungkin bisa di delete dulu soalnya tidak penting. Sesudah dirapihkan kita save ulang lagi file ini. Yang perlu kita perhatikan tuh untuk meng-save-nya format Excel-nya tuh di sini menggunakan format Excel lama dikarenakan ArcGIS tuh harus menggunakan format Excel lama. Kita menggunakan Excel 97 2003 workbook. Kita save di tubes Aptek UAS ya. Aptek UAS, Aptek UAS. Save. Ini klik continue saja, abaikan saja. Sesudah itu buka kembali ArcMap atau ArcGIS. Selanjutnya tambahkan Excel yang sudah tadi kita rapihkan dan ubah cari Excel data, lalu cari di Aptek UAS ya, ini yang koordinat pos curah hujan yang Sitakura. Menjadi .xls, lalu tambahkan add, lalu pilih pos curah hujan Sitakura, lalu klik add.
Eh, di sini udah ada ya. Di sini table of content. PCH Sitakurak ini berisikan koordinat das Sitakurak. Jadi selanjutnya kita mencari titik hujan, lokasi pos curah hujan di mana saja. Caranya adalah klik kanan, pos curah hujan Sitakurak, lalu cari yang display XY data, dan pastikan X field-nya diisi dengan longitude, Y field-nya longitude, dan untuk Z field-nya non. Selanjutnya di sini ada koordinat sistem. Kita hanya menggunakan geographic coordinate system dengan GCS WGE 1984. Lalu pilih yang WGE 1984. Lalu klik OK. Di sini sudah ya, yang proyektornya sudah terhapus, tidak ada yang UTM. Ini khusus saja untuk lokasi curah hujan. Lalu selanjutnya udah. Di sini kurang terlihat jelas, tapi di sini kita atur lokasi pos curah hujannya. Di sini caranya kita akan muncul file tambahan. Di sini bisa terlihat titik hujan koordinat das Sitakura yang pink-pink ini. Selanjutnya di sini kita akan mengekspor titik hujan yang sudah ditambahkan ini menjadi format data polygon atau shape file. Caranya yaitu Excel hujan yang Sitakurak itu klik kanan. Di sini ada data, lalu export data, lalu pilih ada this layer source data atau the data frame, pilih aja yang sudah dari sananya. Lalu untuk foldernya beri nama titik Sitakurak. Di sini bisa beri nama titik PCH ulang lagi, ternyata namanya tuh harusnya titik. Ada kamu lagi Pak, kadi nih marah-marah Pak, nih marah-marah Pak. Di sini kita beri nama titik PCH Sitakurak. PCH Sitakurak. Tahu sih, dapat ngomong. Selanjutnya untuk nama filenya yaitu pertama simpan dulu file di Tubes Aptek. Untuk namanya yaitu titik titik SHP Sitakurak. Di sini kita akan ekspor data yang sudah kita tambahkan tadi menjadi save file.
layer yang Sitakurak atau yang Excel yang tadi udah dibenerin, kita akan klik kanan, terus data, export data, lalu pilih export data, serta beri nama. Sebelum itu, pilih dulu dokumen yang harus disimpan. Titik PCH Sitakurak. Di sini format filenya menjadi berubah lagi, yaitu save file. Untuk save as types-nya, pastikan save file ya, save file. Lalu save. Lalu oke. Yes. Klik yes saja. Lalu nonaktifkan saja layer yang Excel ini. Yang terpakai hanya titik pos curah hujan Sitakurak yang terpakai. Ubah menjadi segitiga. Cari yang segitiga. Warnanya menjadi mungkin pink ya. Lalu oke. Seperti ini sudah terlihat. Kita akan membuat polygon Thyssen. Step 1 ke search, lalu cari. Selanjutnya untuk kita mencari data hujan wilayah, kita menggunakan polygon Thyssen. Lalu kita ke search, cari polygon Thyssen seperti di sini. Lalu search, lalu pilih yang create Thyssen polygons. Lalu input filtersnya pilih yang titik PCH Sitakurak yang tadi sudah diubah menjadi SHP. Untuk output filter kelasnya kita pilih yang namanya polygon dot shp. Untuk save as type-nya pilih filter class, lalu save, lalu oke. Sebelum mengokekan, kita harus ke environment dulu, pilih yang save as layer base map. Cari dulu Environment setting yang processing extend anjir. Jangan ikutin yang dibakar dulu anjir. Ulang ya. Lalu sebelum mengokekan, kita ke environments, lalu cari yang processing extend, lalu edit extend. Ubah extend di situ, ubah menjadi same as layer base map. Pastikan untuk extendnya same as layer base map. Selanjutnya, jika sudah diubah, kita klik OK. Tunggu saja. Dipastikan ini udah betul. Nah, di sini sudah muncul. Di layar polygon Thyssen ini, di bawahnya ada pemilihan warna. Klik, pilih yang hollow.
dan warnanya kita pilih menjadi menggunakan warna eh, pink aja. Kalau untuk di sini Polygon Tizen digunakan untuk menganalisis wilayah hujan atau pengaruh wilayah masing-masing pos curah hujan. Selanjutnya kita layouting peta. Untuk layouting peta, selanjutnya non checklist, terus ini cek non checklist matiin aja, pedetisennya matiin aja, titik bendungnya kita matiin aja. Klik kanan. Langkah pertama kita men-setting dulu kertasnya, lalu kita klik kanan ke kelasnya, kita klik page and print setup. Kita men-setting print setupnya yang kita gunakan. Untuk kertasnya kita gunakan A3. A3 cari dan cari orientationnya landscape. Lalu nah atur-atur untuk layout kertas, besarkan ke samping sedikit. Setelah itu selanjutnya kita bikin rectangle untuk memilih legenda. Sudah. Besarkan si petanya. Lalu rapikan yang rectangle-nya. Loading ya. Loading. Lalu blok. Kita pilih properties. Lalu pilih warnanya, fill color, kita ubah no color and outline colornya kita pilih yang hitam. Si grade line-nya kita ubah tebalkan si outline-nya. Selanjutnya kita akan menambahkan logo. Masukkan logo Unjani. Masukkan. Masukkan ya guys. Selanjutnya tambahkan arah insert not row. Pilih yang north 3 atau north 1. Oke. Kebesaran ya teman-teman. Sepertinya harus diubah dulu warnanya. Biar kelihatan kita klik properties. Lalu colornya kita ganti menjadi warna mungkin putih ya, atau ya mungkin putih. Selanjutnya untuk menambahkan judul ini kita tambahkan rectangle ya. Oke. Seperti biasa ubah warnanya menjadi warna putih. Dan outline colornya warna hitam dan outline
tebalnya 2. Selanjutnya tambahkan nama teks. Di sini geserkan saja biar kelihatan. Perbesar dulu ya biar kelihatan. Sedikit nge-lag. Selanjutnya kita kasih nama peta daerah aliran sungai Bendung Silahar Kabupaten Sitakurak ya. Sudah, kita blok terlebih dahulu. Kita fontnya setting ketebalan serta ketebalan dan ukuran. Size-nya 24. Stylenya bold. Serta teksnya Arial saja mungkin. Oke. Ini terlalu besar. Kita sesuaikan 14 mungkin ya. Udah. Oke. Lalu pindahkan. Geser, sesuaikan. Selanjutnya tambahkan lagi kotak untuk legenda atau copy saja, blok saja ya, copy saja, copy kita ambil ke bawah ya. Ya. Seperti itu. Selanjutnya kita akan memasukkan informasi terkait legenda ke insert, lalu legend, lalu informasi das Bendung Sitakurak, titik bendung, lalu sudah saja mungkin. Next. Kita legendkan. Mungkin diperkecil. Setelah itu udah ditambahkan ya legendnya, maka sudah beres. Lalu simpan filenya. Simpan filenya. Ya udah. Selanjutnya tambahkan data frame. Di sini sedikit ya. Udah. Selanjutnya add base map. Terus
imagery. Ntar ya, loading. Nah, udah terlihat. Langsung ke add data lagi. Setelah itu udah beres ya. Tinggal meng-save ke file menjadi file.